Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel UT Stories. Oke, pada kesempatan ini saya akan membagikan informasi seputar sistem ujian take home exam untuk UAS Universitas Mahasiswa Terbuka yang akan dilaksanakan nanti bulan Juli ya, tanggal 3 sampai tanggal 14 Juli. Saya akan memberikan informasi terkait take home exam berdasarkan data yang saya peroleh dari pengumuman dari UT dan live streaming dari UPPBJ. Mungkin sedikit informasi bahwa metode take home exam atau disebut dengan ini sudah pernah dilaksanakan pada tahun 2020. Sejak pandemi COVID-19, UT juga menyesuaikan dengan mengurangi tatap muka, yaitu dengan menerapkan pada UAS-nya. Begitu juga dengan tahun ini, UT kembali menerapkan metode Mungkin ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan terkait sistem ini. Ada sedikit perbedaan terkait dengan tahun kemarin. Mungkin perbedaannya adalah salah satunya terkait waktu download dan waktu upload ya. Download soal dan upload jawaban. Kalau di tahun kemarin, tahun 2020, untuk upload dari waktu download sampai upload itu maksimal 6 jam. Dan paling cepat untuk mengupload soal dan jawaban ini 3 jam. Tapi di tahun ini kita diberikan kelonggaran waktu yang lebih panjang. Dari kita download sampai upload jawaban soal ini maksimal 12 jam. Dan paling cepat untuk upload jawaban ini 1 jam. Pada poin 5. Nah, ini saya terangkan sedikit, ini adalah pengumuman resmi terkait pelaksanaan UAS Take Home Exam dan TAP semester 2020-2021. Yang kedua masa daftar, 2021 yang pertama. Jadi mungkin sedikit saya terangkan untuk mahasiswa baru UT bahwa take home exam ini dilaksanakan dengan atau bukan dijadikan sebagai tes objektif ya. Soalnya ini bukan tes objektif, melainkan berupa esai atau kasus. Seperti pengalaman kemarin, soalnya ini esai atau kasus. Kemudian dilaksanakan dengan open book, ya, pada poin 2 dengan open book. Kemudian dilaksanakan di alamat http://the.ut.ac.id. Oke, tadi waktu ujian, upload dan unduh jawaban sudah. Ini ketentuan UASDE. Yang pertama, harus mengunduh sendiri secara langsung naskah soal dari the.ut.ac.id. Jadi mahasiswa harus mendownload sendiri soal-soalnya. Meskipun sudah dapat soal dari temannya, tapi tetap harus mengunduh atau mendownload. Ada keterangan jika tidak mendownload soal, maka tidak dapat mengupload jawaban. Nih, kemudian selanjutnya file jawaban ini kita maksimal dikasih 2 MB untuk jawaban berupa format PDF dan video maksimal 50 MB. Selain itu juga, selain mengerjakan soal-soal yang diberikan, kita juga harus melampirkan BJU, buku jawaban ujian, dan lembar integritas dari mahasiswa. Ini nomor 5. Mengunggah BJU UAS disertai surat pernyataan kejujuran akademik.
Nanti akan saya sampaikan bentuknya kayak apa. Ini waktu-waktunya terkait ujian. Jadi UT memberikan kesempatan kita untuk memulai mengunduh soal, mendownload soal. Ini dari mulai pukul 00 sampai 23. Kemudian mengunggah sama juga dari mulai 00 sampai 24. Jadi ini kenapa sampai 23? Karena nanti dikasih waktu minimal 1 jam untuk mengupload. Nah, maksimalnya nanti pukul 24. Sebagai ilustrasi, misalkan teman-teman mendownload soal pada pukul 8, artinya teman-teman harus maksimal mengerjakan 12 jam dari pukul 8. Kita hitung 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Artinya teman-teman maksimal mengunggah juga pukul 8 malam. Jadi ada waktu 12 jam. Paling cepat teman-teman jika mendownload soal pukul 8, teman-teman minimal mengupload pukul 9. Jadi ada waktu sejam. Kemudian teman-teman yang perlu diperhatikan adalah sebelum mengikuti UASDE ini harus mengunduh atau mendownload kartu peserta ujian. Sehingga teman-teman tahu nih, kira ujiannya kapan. Saya kasih contoh. Ini adalah contoh kartu tanda peserta ujian saya. Jadi di kartu peserta ujian ini terlihat mata kuliah yang diambil, jadwal pengerjaan, dan waktu ujian. Sebenarnya waktu ujian ini tidak begitu berpengaruh ya dalam sistem D ini, tapi sangat berpengaruh dengan jadwal pengerjaan. Jadi teman-teman harus tahu nih, mata kuliah ini dijadwalkan di hari apa, mata kuliah ini dijadwalkan di hari apa. Karena jika kita tidak tahu, maka mata kuliah terkait jika diambil di hari yang lain ini tidak bisa di-download. Jadi harus sesuai dengan jadwal ujian. Tapi ketika waktu ujian, ini kita tidak terpengaruh. Ini ngaruhnya ketika kita mengikuti ujian yang kita datang ke kelas, yang bertemu dengan pengawas ujian. Intinya kita tidak online kalau waktu ujian ini berpengaruhnya. Tapi ketika menggunakan yang paling krusial ini adalah waktunya kapan, harinya kapan, gitu ya. Kemudian bentuk dari ini, dari BJU adalah, mungkin belum tahu, ini buku jawaban ujian. Ini berisi nih, nama mahasiswa, nomor induk, intinya data diri, tanggal lahir, nama mata kuliah, unit OBPJ, tanda tangan. Nah ini penting tanda tangan nih, petunjuk. Kemudian selanjutnya dalam melampirkan jawaban ini juga dilampiri dengan surat pernyataan mahasiswa kejujuran akademik. Berisi pernyataan mahasiswa bahwa intinya adalah tentang kejujuran. Baru setelah itu lembar ketiga jawaban dari teman-teman semua. Jangan lupa maksimal filenya adalah 2 MB ya, 2 MB. Kemudian alamatnya, coba alamatnya T-XM. Apa kita sudah bisa? Kita coba. Oh, sudah bisa. Sudah bisa. Ini adalah lembar T-XM. Kita coba masuk kembali. Nah, di sini pakai nomor mahasiswa, kemudian masuknya pakai tanggal lahir ya. Ini ada, ini contohnya, tanggal garing bulan garing tahun. Kemudian kita mengisi ini pertanyaan. Baru kita masuk. Alamatnya the.ut.ac.id. Oke, itu mungkin hal yang perlu saya sampaikan. Mungkin dari pengalaman teman-teman nanti bisa, atau tanya-tanya terkait dengan T-XM,
bisa komen di kolom komentar ya. Selanjutnya mungkin nanti ketika sistem sudah siap di .uj.id nanti coba saya demokan bagaimana pelaksanaan UAS dengan metode itu. Mungkin itu sih pokoknya dari pengumuman ini. Mungkin tips dari saya, ini meskipun open book ya, tapi ya teman-teman harus paham ya, meskipun open book tapi soal yang ditawarkan adalah kasus ya. Kasus biasanya ini butuh pemahaman dari teman-teman semua. Sehingga teman-teman ya mau nggak mau ya harus belajar dulu, memahami isi materi sehingga nanti baru bisa mengerjakan ujian. Oh ya, ini jangan lupa waktu ujian ini tanggal 3 sampai 14 Juli 2021. Jadi kurang sebentar lagi. Oke, mungkin cukup sekian. Nanti next video akan saya sampaikan demo ujian take home exam. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.